ajaran pemilik zakat atau pengurus zakat Kabupaten Papua itu bahwa besarnya zakat perusahaan itu adalah 4 giga dan kalau dikeluarkan sebanyak 50.000 rupiah. Yang paling kita simpulkan melalui mesti kedua kata-kata dan pengurus akan mengumpul dan mencarikan zakat sebanyak. Selanjutnya kami akan sampaikan bahwa mulai dari sudah ada petugas yang bertemu ke rumah bapak ibu yang belajar yang kami tugaskan pertama ke Hendrik DCC, kedua Amri Mahabib, ketiga Aswan Setiawan, keempat Sulaiman Asis. Untuk itu kami minta untuk melaksanakan tugasnya penuh rasa tanggung jawab dan penuh dasar keikhlasan dan amal. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin para jemaah yang berbahagia, seperti pada malam-malam biasanya, sebelum kita bersama-sama mendengarkan ceramah agama, kami dari Panitia Gerak Amalia Ramadan Masjid Tua Ahli Jakarta akan membacakan beberapa hal. Yang pertama terkait laporan keuangan Gerak Amalia Ramadan 1445 Hijriah Masjid Tua Ahli Jakarta pada malam ke-15 Ramadan 1445 Hijriah atau 25 Maret 2024. Pertama, saldo kas Rp9.353.000. Dua, penerimaan. 1. Isi kotak amal malam ke-15 sebesar Rp618.000. Sumbangan pertama dari Bapak Ifrandes Haji Amir Kadir bin Murang sebesar Rp500.000. Kedua, dari SMK Pelayaran Katangka Makassar sebesar Rp500.000. Jadi jumlah penerimaan sebesar Rp1.618.000. Jadi saldo sebesar Rp10.971.000. Selanjutnya pengeluaran. Biaya rutin tarwis sebesar Rp750.000. Jadi saldo hingga malam ini sebesar Rp10.221.000. Rp10.221.000. Penyampaian selanjutnya yakni yang akan menghidangkan buka puasa besok 16 Ramadan 1445 Hijriah. Yang pertama, Nyonya Abdul Rahman dan Tata STD MC. Kedua, Nyonya Haji Abdul Aziz dan Tabak. Tiga, Nyonya Zulkifli dan Sandra SE. Empat, Nyonya Muhammad Iqbal Fajar dan Yaakob. Lima, Nyonya Muhammad Basri dan Gappah. Enam, Nyonya Rais Patau dan Lentuk. Tujuh, Nyonya Ferry. 8. Nyonya Hanafi Rahman bin Nabat. 9. Nyonya Irwan Harif bin Nimbang. 10. Nyonya Sulfiqar ST. 11. Nyonya Adnan dan Bunga. 12. Nyonya Ahmad dan Bontong. 13. Nyonya Ahmad dan Situjur. 14. Ibu Rosmawati Patau. 15. Ibu Siti Asma dan Nagi. Kami pun tak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada para jemaah yang telah membawakan kita dengan buka puasa dan sore. Semoga amal ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang insyaallah yang akan membawakan ceramah
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'amatihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala hidayah datang ke tempat yang mubarak ini. Apalagi tempat ini adalah tempat awal-awal beribadah di Sulawesi Selatan. Masjid kita ini adalah masjid yang salah satu tertua. Itu berarti masyarakat yang berada di tempat ini sudah turun-temurun dari dulu, sejak masuknya Islam di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, kita bersyukur pada hari ini kita masih bisa salat berjamaah di tempat yang mubarak ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah tarawih yang dimuliakan Allah, kita tidak perlu terlalu banyak berpikir bagaimana memperbaiki kesalahan kita. Cukup 3 saja yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah diperbaiki akidah kita. Akidah ini terangkum dalam 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perbaiki prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbaiki keyakinan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab seluruh informasi keagamaan yang kita terima itu semuanya bersumber dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu tentang alam barzakh yang beritahu kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu tentang malaikat yang beritahu kita adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu tentang surga dan neraka meskipun kita tidak pernah melihatnya. Mala ain ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi ahadin minal bashar. Meskipun itu tidak pernah dilihat oleh mata kepala manusia, tidak pernah didengarkan, tidak pernah terlintas dalam benak manusia, tapi kita percaya karena yang menyampaikannya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu akidah kita ini terangkum di sini. Kalau dua-duanya ini sudah kita yakini dengan baik, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka secara akidah kita sudah utuh. Sebab ini tidak boleh rusak kepada ibu. Tidak boleh ada sedikit pun celah kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita sakit, tidak boleh kita berburuk sangka. Kita harus senantiasa berhusnuzan, perbaiki prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebab kalau ada setitik saja keraguan kita
kepada Allah Subhanahu wa taala, keraguan kita kepada Nabi Muhammad SAW, maka itu rusak akidah kita. Dan kalau akidah ini rusak, maka seluruh rentetan keislaman kita ikut rusak juga. Maka harus diperbaiki dari awal lagi. Harus bersahadat ulang kita. Itulah sebabnya baginda Rasulullah SAW menyampaikan, jadilu imananmu, senantiasa perbaharui keimanan, berzikir dan membaca la ilaha illallah, baca tasbih, baca hamdalah, supaya husnul kita baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dirasa ada kekeliruan prasangka kita kepada Allah atau kepada baginda Rasulullah SAW, maka cepat-cepat kita memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah SAW. Itu yang pertama, mau tes melihat keislaman kita. Yang kedua adalah ibadah manda kita. Ibadah manda itu ibadah yang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ibadah salat, ada ibadah puasa, ada ibadah zakat, ada ibadah haji. Apakah kita sudah menjalankan rukun Islam ini atau tidak? Apakah salat 5 waktu kita itu sudah baik? Tidak lagi putus-putus, tidak lagi bolong-bolong. Apakah kita di pagi hari sudah bangun jam 5 subuh? Tidak lagi bangun jam 8 subuh. Kalau kita bangun jam 8 pagi, kalau kita bangun jam 8 pagi, berarti dari sisi ibadah manda kita itu masih kurang, perlu ditingkatkan. Kalau ibu-ibu misalnya pergi ke pesta, gagal bedaknya, kemudian dia sudah salat zuhur, itu masih perlu diperbaiki ibadahnya. Itu berarti masih kurang di situ nilai ibadah kita. Kalau puasa kita misalnya tidak cukup 1 bulan, tidak ada alasan, maka itu berarti masih kurang dari sisi penilaian kedua. Kalau kita hanya puasa 3 kali sebulan saja, 3 kali dalam sebulan, awal bulan, pertengahan bulan, akhir bulan, kalau kita mengatakannya bahwa kita sudah puasa 1 bulan, berarti masih perlu diperbaiki ibadah kita. Kalau ibadah zakat kita periksa, zakat itu 2 macam Bapak dan Ibu. Ada zakat fitrah, tadi yang disampaikan oleh teman-teman kita tentang berapa liter yang harus dikeluarkan. Itu pun juga sebenarnya belum cukup. Sebab di masa Rasulullah SAW, para sahabat itu mengeluarkan zakat fitrahnya apa yang dimakan. Misalnya kurma yang dimakan pada bulan suci Ramadan, kurma yang dikeluarkan. Jadi kita di Makassar ini, di Goa ini, kalau makanan kita beras yang baik, maka kita harus mengeluarkan beras yang baik. Tapi kita lagi di bulan suci Ramadan, ada orang yang makan nasi saja. Kalau dia buka puasa, ada kayak makan nasi saja? Tidak ada. Ada sayurnya, ada lauknya, ada ikan, ada daging. Jadi sebenarnya kalau kita hanya mengeluarkan beras, itu sudah kewajiban saja, belum sempurna sebenarnya ini. Jadi kalau kita keluarkan zakat fitrah, di samping kita keluarkan beras, kasih juga sedikit untuk membeli lauk pauk. Sebab kita kalau sudah pada makan, bukan hanya beras yang kita tanam saja, bukan hanya kita makan nasi, tapi ada sayurnya, ada lauknya, maka sepatasnya ketika kita mengeluarkan zakat fitrah juga ditambah-tambahlah sedikit dari standar yang disebutkan tadi oleh Imam. Kalau 50.000 misalnya, tambahlah 1 orang itu 60.000 supaya ada juga lauknya ketika kita memberikan kepada orang yang berhak untuk menerima zakat fitrah. Yang tidak kalah pentingnya Bapak dan Ibu adalah zakat harta benda kita. Zakat harta benda banyak di antara kita yang tidak mengeluarkan zakat harta bendanya. Padahal itu kewajiban bagi kita. Semestinya kita mengeluarkan juga zakat harta benda kita 2,5%. Yang guru misalnya, yang 10 juta gajinya, berarti dia harus mengeluarkan 250.000 per bulan.
zakat semuanya. Jadi kita yang mengajukan diri kita karena pemerintah tidak turut untuk memberikan paksaan kepada kita untuk mengeluarkan zakat harta kita. Sudah sama dengan di masanya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, orang dipaksa memang untuk mengeluarkan zakat harta bendanya. Bagi yang tidak mengeluarkan zakat harta bendanya, lalu kemudian diperangi oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi sekarang kita ini adalah kesadaran kita masing-masing. Jadi kalau mau bagus keislaman kita, periksa itu apakah kita sudah mengerjakan sholat lima waktu, apakah zakat harta benda kita sudah kita keluarkan atau belum. Kita yang tahu, tidak ada orang yang tahu kecuali kita kepada. Yang ketiga, karena sudah mau mobil terlalu banyak waktu di Bapak dan Ibu. Jadi sudah tadi akidah, sudah tadi beribadah yang langsung kepada Allah. Yang ketiga adalah muamalah kita, hubungan sosial kita, hubungan sesama kita manusia. Kata kita Rasulullah SAW, di tengah para sahabatnya, beliau bertanya, "Atadaruna mal muflis?" Wahai sahabat-sahabatku, apakah kalian tahu siapa orang yang makhluk? Kata para sahabat, "Al-muflisu bina man la dirham wa la mata'." Orang yang makhluk yang kami tahu oleh Rasul adalah orang yang tidak punya duit dan tidak punya harta benda. Lalu Rasulullah SAW menambahkannya bahwa innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa zakatin wa siyamin wa ya'ti ila sadama hadha wa kasafa hadha wa akala mala hadha wa daraba hadha wa safaka dama hadha. Orang yang makhluk kata baginda Rasulullah SAW adalah orang yang kelak di hari kiamat di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Dia bawa semua pahala-pahala kebaikannya, pahala salatnya yang bertumpuk itu, salat wajibnya, salat sunatnya, qiyamul lailnya, salat duhanya, dia bawa semua itu. Dia bawa pahala puasanya, puasa Ramadannya, puasa Senin Kamisnya, puasa Daudnya, dia bawa semua. Dia bawa pahala zakatnya, zakat fitrahnya, zakat malnya, dia bawa semua. Dia bawa pahala hajinya, bertumpuk itu dilihat. Tetapi sayang, dia banyak hutang sosial. Semasa hidupnya hancur di bagian ketiga pembagian keislaman ini. Apa yang dilakukan? Dari salah mahal. Dulu waktu hidupnya suka sekali caci maki orang. Jadi yang keluar dari mulutnya itu kebun binatang. Jadi yang keluar dari mulutnya anjing, kucing dan sebagainya. Kata-katain orang lain. Dia pernah orang lain itu kayaknya pendengarannya ketika berinteraksi dengan dia. Maka pahala-pahalanya itu mungkin para puasanya dipakai untuk membayar dosa-dosa bibirnya yang senantiasa berucap tidak baik. Wakata pahala semasa hidupnya itu suka sekali fitnah orang. Tiba-tiba tetangganya beli mobil, dia bilang, wah itu mobil waktu dia beli korupsi dan sebagainya. Jadi dia fitnah orang lain, kalau ada orang lain yang baik bagus. Dia fitnah perempuan yang lain yang baik-baik, dia fitnah laki-laki yang lain yang baik-baik. Dia suka yang fitnah, dia fitnah atasannya, dia fitnah bawahannya. Maka pahalanya tadi betul-betul diambil lagi sebagian untuk menutupi dosa-dosa sosial. Wa akala mala hadza, semasa hidupnya suka sekali ambil hak orang lain. Menjual kain, menjual furniture. Tapi ketika sampai di rumah diukur hanya 99 cm, dia korupsi 1 meter. Itu nanti hutang sosial dibayar oleh akhirat. Jual di rambutan kita beli berapa ini 3 kilo, kita bayar 10.000. Sampai di rumah diutimpang, ternyata hanya 2,5 kilo saja. Setengah kilonya itu dibayar nanti akhirat, diambil dari pahala puasa kita, pahala zakat kita. Wadala pahala, puasa pada pahala, semasa hidupnya senang sekali kumpul orang, senang sekali keluarkan darah orang. Itu juga hutang sosial dibayar nanti. Sampai nanti hutang-hutang sosial ini sudah dibayar semua, habis semua pahala-pahalanya, tidak lagi tersisa, masih ada hutang sosial ke orang lain. Lalu kemudian kejahatannya orang yang tempatnya berhutang itu dilimpahkan kepadanya, baru dia dilimpahkan masuk ke dalam neraka. Itulah orang bangkrut kata baginda Rasulullah SAW. Oleh karena itu tidak cukup hanya baik puasa kita, tidak cukup hanya baik sholat kita, tidak cukup hanya kita pergi kepada berkali-kali.
Dan cukup hanya kita mati berkali-kali, tapi harus dibagi dengan tiga-tiganya yang baik. Baik akidah kita, baik ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan baik hubungan sosial kita bersama kita manusia. Sebab kalau bagian ketiga ini rusak, maka seluruh pahala-pahala akidah kita, seluruh pahala-pahala ibadah akidah kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita akan habis hanya dipakai untuk bayar dosa-dosa sosial kita. Inilah tempat disampaikan mudah-mudahan apa kita semua. Adana Allah ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.